Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai akuntansi giro. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Febiandika Batar Kusuma, NIM 2016063. Saya Fani Mayura Madani, NIM 201600122. Simpanan giro. Nah, simpanan giro atau yang lebih populer disebut rekening giro berdasarkan UU Perbankan nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 bahwa simpanan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet giro, sarana pemerintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahan bukukan. Akuntansi giro. Akuntansi giro adalah pencatatan yang terkait dengan transaksi yang terjadi pada rekening giro. Pencatatan transaksi rekening giro dapat terjadi pada saat pembukuan, setoran tunai, pemindahan bukuan, setoran clearing, penarikan tunai maupun penarikan clearing dan transaksi lainnya. Dalam pencatatan akuntansi giro dapat diatur yang pertama, transaksi rekening giro diakui sebesar nominal uang yang disetorkan oleh nasabah atau yang ditarik atau dicairkan. Kedua, setoran giro dapat dilakukan secara tunai dan non-tunai. Dalam hal setoran dilakukan secara tunai, maka setoran tersebut diakui pada saat uang diterima. Dalam setoran dilakukan secara non-tunai atau disebut juga setoran clearing, sehingga setoran tersebut diakui setelah clearing efektif, yaitu setelah setoran berhasil ditagih ke bank tertagih. Ketiga, bank akan memberikan imbalan kepada pemegang rekening giro. Imbalan yang berasal dari rekening giro disebut dengan jasa giro. 4. Dalam hal rekening giro bersaldo negatif, maka bank dapat memberikan kredit overdraft. Kredit overdraft adalah kredit yang diberikan untuk memberikan tambahan dana ke rekening giro nasabah. Pembukaan rekening giro. Pembukaan rekening giro dapat dilakukan oleh nasabah dengan mengisi formulir pembukaan rekening yang telah disediakan oleh bank. Mekanisme pembukaan rekening giro, ada beberapa persyaratan yang wajib disiapkan oleh calon nasabah untuk membuka rekening giro di bank. Secara umum, antara lain, yang pertama yaitu calon nasabah menyiapkan persyaratan dengan lengkap dan diberkas di dalam map. Setelah masuk ke bank, calon nasabah dapat menandatangani customer service langsung atau bertemu dengan marketing funding terlebih dahulu. Nasabah mengisi seluruh form dan aplikasi lainnya yang telah disediakan oleh pihak bank yang ditandatangani atas form pembukaan. Nasabah memilih apakah ingin difasilitasi dengan cek atau giro. Pembukaan giro tidak dapat selesai hanya dalam 1 hari. Hal ini dikarenakan ada beberapa tahapan pengecekan lainnya yang akan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Minimal harus menunggu selama 1 hari. Setelah pembukaan giro selesai, nasabah akan mendapatkan 1 buku cek atau biliet giro yang berisi 25 lembar. Rekening nasabah sudah aktif. Nasabah melakukan penyetoran pertama sesuai dengan ketentuan masing-masing bank. Apabila suatu saat cek atau biliet giro telah habis, maka Anda dapat memesan kembali kepada pihak bank dengan membawa identitas berlaku dan form permintaan cek biliet giro yang telah ditandatangani oleh pihak rekening. Setoran dan penarikan simpanan giro. 1. Setoran. Setoran adalah aktivitas yang dilakukan oleh pemegang rekening giro untuk menyetorkan sejumlah uang tunai atau warkat tagihan dengan maksud untuk menambah jumlah saldo rekening gironya. Setoran dapat dilakukan dengan setoran secara tunai dan setoran non-tunai atau clearing dan pemindah bukuan. 1. Setoran tunai. Setoran tunai merupakan setoran yang dilakukan dengan menyerahkan sejumlah uang kepada bank dan atau dengan menggunakan cek yang diterbitkan oleh bank itu sendiri. Nasabah menyetorkan uang tunai sejumlah tertentu kepada bank
untuk menambah saldo rekening gironya. 2. Setoran non-tunai. Setoran non-tunai yaitu setoran yang tidak dilakukan secara resmi kepada bank. 2. Penarikan. Penarikan merupakan transaksi penarikan atau pengambilan atas beban rekening giro. Dari transaksi penarikan, maka saldo rekening giro nasabah akan berkurang. Penarikan dibagi menjadi 2, yaitu penarikan tunai dan penarikan non-tunai. 1. Penarikan tunai. Penarikan tunai rekening giro dapat dilakukan dengan menggunakan cek. Artinya, penarikan dana secara tunai karena cek juga berfungsi sebagai alat pembayaran. Dalam hal pemegang rekening giro ingin mencairkan dananya, maka dia dapat menggunakan cek dan menyerahkan cek tersebut kepada bank penerbit, yaitu bank yang menerbitkan cek. 2. Penarikan non-tunai. Penarikan non-tunai yaitu penarikan yang dilakukan dengan menyerahkan bilet giro, bukti transfer, dan penarikan clearing. Perhitungan jasa giro. Seorang nasabah giro yang mempunyai saldo kredit selama masa perhitungan bunga akan diberikan jasa giro. Jasa giro merupakan beban bunga bank yang harus dibayar kepada nasabah. Perhitungan jasa giro kepada nasabah masing-masing bank menggunakan cara yang berbeda. Cara perhitungan jasa giro yang manapun digunakan sangat tergantung pada kebijaksanaan manajemen bank yang bersangkutan. Pemberi jasa giro tersebut biasanya dibatasi pada jumlah saldo minimum yang ditetapkan oleh bank. Selanjutnya, cara menghitung bunga tabungan bank. Cara menghitung bunga tabungan saat Anda pertama kali membuka rekening tabungan, ada beberapa dari Anda yang tidak terlalu memperhatikan bunga bank dan bagaimana cara menghitung bunganya. Anda sebaiknya memahami cara menghitung bunga tabungan bank karena ada beberapa metode yang digunakan untuk menghitung bunga tabungan bank dan masing-masing menghasilkan persentase bunga yang berbeda-beda oleh tiap-tiap bank. Selain itu, dengan mengetahui cara menghitung bunga tabungan, Anda juga dapat memperhitungkan berapa saldo minimum tabungan yang harus Anda pelihara agar pokok simpanan tidak terpotong oleh biaya administrasi bank. Metode atau cara menghitung bunga tabungan bank. Secara umum ada 3 metode atau cara menghitung bunga tabungan, yaitu 1. Saldo terendah, 2. Saldo rata-rata, 3. Saldo harian. 1. Cara menghitung bunga tabungan bank berdasarkan saldo terendah. Cara menghitung bunga ini, bunga yang Anda peroleh dalam 1 bulan tergantung dari jumlah saldo terendah Anda. Rumus perhitungan bunganya, bunga sama dengan ST kali I kali T dibagi 365. ST adalah saldo terendah, I adalah suku bunga tabungan per tahun, T adalah jumlah hari dalam 1 bulan. 365 adalah jumlah hari dalam 1 tahun, ada juga yang memakai 360. 2. Cara menghitung bunga tabungan bank berdasarkan saldo rata-rata. Bunga dalam 1 bulan dihitung berdasarkan saldo rata-rata dalam bulan berjalan. Saldo rata-rata dihitung berdasarkan jumlah saldo akhir tabungan setiap hari dalam bulan berjalan dibagi dengan jumlah hari dalam bulan tersebut. Rumusnya, bunga sama dengan SRH kali I kali T dibagi 365. SRH adalah saldo rata-rata per hari, I adalah suku bunga tabungan per tahun, dan T adalah jumlah hari dalam bulan berjalan. 3. Cara menghitung bunga tabungan bank berdasarkan saldo harian, yaitu bunga dihitung berdasarkan pada saldo harian. Bunga tabungan dalam bulan berjalan dihitung dengan menjumlahkan hasil perhitungan bunga setiap harinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.